wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Akilsan, NIM 2041050010003 dari Perbankan Syariah 1. Di sini saya akan mereview atau memberi tanggapan dari video tanggapan Bapak Abdul Wadud Nafis yang berjudul tentang ekonomi terbuka di 4 sektor. Kemarin kita sudah membahas tentang ekonomi tertutup dari 2 sektor dan 3 sektor. Sekarang kita membahas tentang ekonomi terbuka, yaitu 4 sektor yang terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Dalam pengertian ekonomi terbuka atau 4 sektor tersebut ini adalah perekonomian antar negara yang dilakukan agar memacu perekonomian dalam negeri maupun nasional, yaitu dengan impor dan ekspor. Kemudian konsekuensi perekonomian terbuka ada 3 macam, yaitu yang pertama permintaan agregat. Di sini dengan adanya ekspor dan impor akan meningkatkan permintaan pada agregat. Yang kedua, pada jumlah uang yang beredar. Jika suatu negara melakukan ekonomi terbuka, maka uang yang diedarkannya pun juga meningkat. Kemudian yang ketiga, harga barang dan jasa. Dalam hal ini, harga barang dan jasa bisa saja naik maupun turun. Contohnya, pesawat terbang. Pembiayaan pesawat terbang di luar negeri itu lebih mahal daripada di dalam negeri. Kemudian sirkulasi aliran pendapatan. Dalam sirkulasi aliran pendapatan ini terdiri dari 4 sektor. Yang pertama, sektor rumah tangga, sektor perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Dalam perekonomian terbuka atau 4 sektor akan menciptakan aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu sektor luar negeri. Dalam sektor luar negeri ini akan mengeluarkan berupa ekspor dalam negeri dan menjadikan pendapatan bagi luar negeri dan pengeluaran bagi perusahaan. Kemudian faktor penentu ekspor. Yang dalam faktor penentu ekspor terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama, jika barang atau jasa itu diperlukan oleh luar negeri atau dalam negeri tidak memenuhi sehingga bisa melakukan ekspor. Yang kedua, mutu barang. Barang tersebut harus memiliki mutu yang bagus daripada barang yang ada di negara yang dituju atau negara yang akan diekspor barang tersebut. Yang ketiga yaitu cita rasa luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat, kemajuan teknologi dan kemajuan ekonomi negara. Kemudian faktor penentu impor hampir sama dengan penentu ekspor, yaitu sama 4 macam, yaitu yang terdiri dari 1. Tingkat pendapatan negara, yaitu jika pendapatan negara itu tinggi maka harus melakukan impor. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Yang ketiga, kemampuan dalam suatu negara dalam membuat suatu barang. Yang keempat, cita rasa dari konsumen. Sekian dari tanggapan video dari saya terhadap video dari Bapak Abdul Wadud Nafis. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.